Di tengah gempuran mainan modern saat ini, masih ada pengrajin mainan tradisional yang bertahan dengan pekerjaannya untuk menyambung hidup. Namanya Abah Muhtar. Warga kampung Cibadong, Desa Hegarmanah, Sukabumi ini berjualan mainan peletokan atau bedil-bedilan. Peletokan merupakan mainan senjata yang terbuat dari bambu dengan peluru dari bubur kertas. Ya kalau di kampung mah masih juga, tapi kalau dibawa ke kota mah mungkin nggak tahu apa itu namanya peletokan. Kadang Abah mendemonstrasikan peletokan buatannya agar anak-anak dapat memainkannya. Namun naas, saat menembakkan peluru kertasnya, Abah tanpa sengaja mengenai orang yang lewat. Maaf nih, maafnya, maaf. Abah nggak lihat, maaf pisannya, maaf. Tidak, tergantung kita, tergantung kuatnya, tergantung niat kita. Kalau di sini mah kalau buat mainan modern jarang. Kalau di kampung, kalau mainan masih itu mah tradisional masih banyak yang membuat, yang senang anak. Rata-rata peletokan ia jual dengan harga berkisar Rp2.000 sampai Rp3.000 saja, menyesuaikan dengan kantong anak-anak. Dari hasil berjualan mainan tradisional itu, Abah bisa mendapatkan penghasilan sebanyak 40-an ribu kalau sedang ramai pembeli. Tapi manakala tidak banyak menjumpai anak-anak saat berjualan, Abah pun acap kali harus pulang dengan tangan hampa karena peletokannya tidak laku. Pernah jualan nggak laku, namanya juga nggak laku. Nggak ada yang beli. Hari hujan, jadi nggak ada yang beli. Kesulitan yang dihadapi Abah Muhtar masih ditambah kalau ada anak-anak yang diam-diam nekat mencuri dagangan Abah. Mana dagangan saya? Aduh, saya nyolong. Abah hanya bisa ikhlas dan bersabar, terlebih sedang berpuasa di bulan yang disebut juga Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Agar tidak mengeluarkan modal terlalu banyak, Abah Muhtar pergi ke hutan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya untuk mengambil sendiri bambu yang akan digunakan untuk membuat peletokan. Bambu-bambu yang diambilnya di hutan tidak ada pemiliknya, sehingga Abah bebas menebangnya langsung. Ya, bahannya bambu kecil itu, yang nggak gede-gede, kecil. Kalau untuk peletokan mencari bahan, kalau sedang muda itu susah dibikinnya. Soalnya cepat pecah. Kadang-kadang ada yang nebang, banyak yang ngambil buat kayu bakar. Berpuasa bukan halangan bagi Abah yang berusia 61 tahun ini untuk menebang dan mengangkut bambu-bambunya dari hutan ke rumah. Untuk memudahkannya membawa bambu, bambu yang sudah ditebang langsung digergaji dan dipotong-potong di hutan. Batang bambu yang telah dipotong-potong dibagi menjadi dua, untuk pegangan dan untuk laras. Bagian pegangan dibuat lebih pendek dibanding larasnya. Ya, pecah. Gagal. Jelek. Kemudian, untuk membuat penyodoknya, bambu diraut lebih dulu berbentuk seperti lidi panjang. Selanjutnya, masukkan penyodok ke pegangan dan kuatkan supaya tidak terlepas. Terakhir, Abah Muhtar tinggal memasukkan bubur kertas yang sudah dibasahi. Peletokan pun siap dimainkan. Kesulitan pembuatan, kadang-kadang kalau bambunya masih muda, itu nggak bisa dibikin. Soalnya bambunya kalau muda pecah, dan jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Jadi untuk sedang-sedang aja seperti ini. Tidak hanya berjualan mainan peletokan, Abah Muhtar juga berjualan cilir atau aci ilir keliling kampung.
Dari berdagang cilir buatannya sendiri, Abah berharap bisa menambah penghasilannya yang tidak menentu. Ya saya cari tambahan, terpaksa. Ya itu kan mainan itu mah, jadi terpaksa Abah bikin cilir untuk tambahan hidup Abah sama keluarga Abah sama emak. Sekali berjualan cilir, Abah bisa memperoleh pendapatan bersih 15-20 ribu rupiah. Jajanan yang digemari anak-anak itu bisa terjual habis asalkan cuaca bersahabat. Kesulitan dagang cilir, ya hujan. Kalau itu kan hujan nggak bisa keliling kampung. Jadi ya orang nggak ada, pada diam di rumah, ya namanya hujan. Paling gitu kesulitannya. Emak Dede sehari-hari juga membantu Abah Muhtar mencari nafkah dengan berjualan kue cucur. Bahannya terdiri dari tepung terigu, tepung beras, gula aren, gula pasir, dan minyak goreng. Pertama-tama, emak mengiris tipis-tipis gula merah, lalu mencampurnya dengan tepung. Sesekali emak menuangkan air dan mengaduk-aduknya agar tercampur rata hingga membentuk adonan. Kalau sudah, adonan dibentuk bulat-bulat sesuai ukuran kue cucur, kemudian langsung digoreng. Biarkan sampai mengembang atau mekar dalam penggorengan, baru kemudian diangkat dan ditiriskan. Tepungnya jelek, kurang gula, ya nggak ada ngembang, jelek kok nama. Kue cucur yang sudah matang tinggal disiapkan emak dalam wadah jualannya. Sekali memasak dengan modal 1 kilo tepung, emak bisa membuat 60 buah kue cucur. Selama bulan Ramadan, emak Dedeh rutin menjajakan kue cucurnya setiap sore sebelum waktu buka puasa. Kudapan tradisional atau jajan pasar ini diharapkan emak cocok menjadi santapan berbuka puasa. Namun harapan kadang tak sejalan dengan kenyataan. Kalau jualan cucur bulan puasa harus sulit, nggak ada yang peminat. Harus bikin sendiri, yang membelinya jarang yang beli, susah ibunya. Kue cucur buatannya itu ia jual seharga Rp1.000 saja per buahnya. Kalau laris, emak bisa membawa pulang keuntungan bersih Rp30.000. Mau bang cucurnya? Beli 10 ya. Nggak ada nyatinnya cucurnya. Buat buka bersama bareng keluarga. Pertama, cucurnya enak. Kedua, sekalian bantu perekonomian emak. Soalnya saya tahu keluarga emak seperti apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sayup-sayup suara azan maghrib telah berkumandang. Di rumah yang sangat sederhana ini, Abah dan emak menikmati buka puasa walau hanya dengan menu seadanya. Namun sudah sangat disyukuri. Terima kasih ya Allah, penghasilan ibu segini untuk buat makan, buat sehari-hari. Alhamdulillah, si Bapak kasih sehat, dilancarkan usahana, disehatkan badana. Alhamdulillah, segitu cukup dah buat makan. Sahabat Hikmah, berbuka puasa tidak harus dengan makanan dan minuman yang mewah. Anas bin Malik menceritakan menu Rasulullah saat berbuka. Dahulu, Rasulullah berbuka puasa dengan beberapa butir rustak kurma muda basah sebelum melakukan sholat maghrib. Sahabat Anas melanjutkan, dan jika Nabi tak menemukannya juga, maka beliau mencukupkan berbuka puasa dengan seteguk air. Sahabat Hikmah, dari kisah hidup Abah Muhtar pembuat mainan peletokan, Emak Lilis pengrajin hiasan dinding dari limbah sedotan, dan Sule pembuat layangan mini, mereka tidak hanya semata-mata mencari nafkah dari jualan saja, namun juga melestarikan mainan dan makanan tradisional khas Nusantara. Mudah-mudahan tayangan Hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.